Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Bagaimana kabar sobat MK semua? Pasti baik kan? Kamu sudah pasti tahu nih, yang namanya paku adalah suatu alat atau bahan bangunan yang gunanya untuk menggandengkan barang yang satu dengan lainnya. Namun, bagaimana jadinya kalau ternyata bumi juga punya paku ya? Pasti pakunya juga segede gunung tuh. Wah, kebayang gak sih? Tapi tenang aja guys, paku bumi di sini bukanlah makna paku yang sebenarnya. Tapi paku bumi dalam hasanah keilmuan Jawa adalah satu sosok pribadi yang dipercaya oleh masyarakat sebagai pengayom di suatu daerah tertentu. Jadi, mereka itu bangsa manusia loh guys. Lebih lanjut, beliau-beliau ini juga dipercaya penyeimbang alam yang ada. Ketika alam raya ini hampir murka disebabkan dosa-dosa kaum di suatu daerah atau negara tersebut, peranan sosok manusia yang berhati ikhlas inilah yang senantiasa bersikir memohonkan ampun sehingga alam tidak jadi murka. Sehingga pantas saja jika beliau-beliau ini disebut sebagai pakunya bumi. Nah, berikut ini ada sedikitnya 3 kiai dan ulama yang disebut-sebut sebagai pakunya tanah Banten. Dan info terbaru nih, beliau-beliaunya masih hidup guys. Wow, yuk pantengin terus videonya sampai akhir ya. Namun sebelum itu, jangan lupa klik like dan subscribe dulu ya, biar kamu gak ketinggalan informasi-informasi seputar dunia Islam dan pesantren di Indonesia tercinta kita ini. Banten merupakan provinsi 1000 kiai sejuta santri. Tak heran jika nama Banten terkenal di seluruh Nusantara bahkan dunia internasional. Sebab ulama yang sangat masyhur bernama Syekh Nawawi Al-Bantani adalah asli kelahiran di Serang, Banten. Provinsi yang dikenal dengan seni debusnya ini disebut-sebut memiliki paku atau penjaga yang sangat luar biasa. Berikut akan kami kupas 3 ulama paku Banten paling keramat yang masih hidup. 1. Abuya Syarangi Ciomas Banten. Selain sebagai kiai terpandang, masyarakat Ciomas juga meyakini Abuya Syarangi sebagai himayah atau penopang bumi Banten. Ulama yang satu ini sangat jarang dikenali masyarakat Indonesia. Bahkan orang Banten sendiri masih banyak yang tak mengenalinya. Dikarenakan beliau memang jarang sekali terlihat publik. Kesehariannya hanya berada di rumah dan menerima tamu yang datang sowan ke rumahnya untuk meminta doa dan barokah dari beliau. Banyak santri-santrinya yang menyaksikan secara langsung karomah beliau. Beliau juga disebut-sebut sebagai pemegang kolok Ciomas Banten yang asli dan hanya ada satu-satunya di dunia ini. 2. Abuya Muhtadi Cidahu Banten. Beliau merupakan salah satu ulama yang diakui sebagai pakunya tanah Banten. Seorang ulama yang terdaftar dalam jajaran Mustasyar PBNU ini adalah seorang putra dari Abuya Dimyati Cidahu Pandeglang. Ayahnya merupakan seorang waliullah yang sangat masyhur, tak hanya di Nusantara namun juga dunia internasional. Banyak murid-muridnya yang menyaksikan secara langsung karomah Abuya Muhtadi. Salah satunya yang terkait soal banjir besar di Serang, Banten. Sebelum banjir menghantam kota Serang, malam harinya beliau sudah memberikan aba-aba terkait bencana besar ini. 3. Abuya Munfasir pada Rincang.
Abuya menerapkan beberapa syarat untuk dapat mondok dan menuntut ilmu di tempatnya. Salah satunya dengan tidak diperbolehkannya membawa apapun. Hanya baju yang melekat di badan saja yang diperbolehkan untuk dibawa ke pondok beliau. Selain itu, Abuya juga memberikan syarat untuk siapa saja yang ingin menuntut ilmu dengan beliau, diharuskan untuk dites agar sanggup berpuasa selama 40 hari sambil berbuka dan sahur hanya dengan 3 teguk air, tidak lebih. Setelah melewati taraf pengetesan ini, Abuya mengharuskan santri untuk berpuasa dengan umbi-umbian yang tidak diperbolehkan untuk dimasak atau terkena api. Pada taraf ini, santri harus mengiringi puasanya dengan membaca Al-Quran 10 juz perharinya. Ketika semua sudah dilewati, sampailah kita pada syarat yang bisa dibilang syarat tertinggi yang diberikan oleh Abuya, yaitu harus puasa mutih atau berpuasa dengan hanya nasi putih dan garam, dan berpuasa dari segala omongan atau berdiam diri. Jadi jangan heran ketika berkunjung ke tempat beliau akan menemukan santri-santri beliau yang tidak mengeluarkan sepatah kata sedikit pun. Syarat-syarat yang diberikan beliau memang terlihat sangat berat, tapi beliau punya manhaj sendiri untuk menjadikan santri-santrinya memiliki hati yang bersih. Salah satunya melalui jalan tasawuf. Selain itu, Sobat MK tahu nggak kalau di Banten ada para ulama yang menjadi pakunya tanah Banten? Maka di Magelang ada gunung yang disebut-sebut sebagai pakunya tanah Jawa. Ya, Gunung Tidar. Gunung Tidar adalah sebuah gunung yang menjulang di tengah kota Magelang dan memiliki tinggi 503 mdpl. Walaupun tidak setinggi gunung-gunung lain yang ada di Pulau Jawa, Gunung Tidar memiliki sejarah dan keunikan yang tidak kalah dari gunung lainnya. Oleh masyarakat Jawa, gunung ini dijuluki sebagai pakunya tanah Jawa. Beragam tradisi warisan leluhur dilakukan di gunung ini. Salah satu tradisi itu adalah selamatan pusar bumi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selain itu, di puncak gunung itu ada 3 makam keramat. Makam pertama adalah makam Syekh Subakir yang konon merupakan penakluk Gunung Tidar, makam Kiai Sepanjang, dan makam Kiai Semar yang konon merupakan tokoh pewayangan. Kata Tidar dalam penamaan gunung tersebut merupakan penggabungan 2 kata, yaitu mati dan modar. Penamaan itu tak lepas dari keadaan Gunung Tidar yang dinilai angker oleh masyarakat setempat. Saking angkernya, masyarakat menilai orang-orang yang mengunjungi gunung ini tidak bisa keluar dengan selamat. Di puncak Gunung Tidar terdapat sebuah tugu dengan simbol huruf Sa dalam tulisan Jawa pada ketiga sisinya. Tugu yang menjulang pada sebuah lapangan luas di puncak Gunung Tidar itu dipercaya sebagai pakunya tanah Jawa. Selain itu, menurut juru kunci Gunung Tidar, makna huruf Sa yang ada pada tiap sisi tugu itu memiliki arti sapa salah seleh. Siapa salah akan ketahuan salahnya, itu maksudnya.